Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Secara mudahnya ilmu nahwu adalah bagaimana cara kita menyusun suatu kalimah yang baik dan benar. Kemudian kalau ilmu shorof adalah bagaimana kita ingin menggunakan sebuah kata yang tepat. Kalau saya ilustrasikan pada sebuah bangunan, di dalam sebuah bangunan ada yang menyusun, seperti halnya ada atap, ada dinding, ada pintu, ada pondasi. Nah, beberapa material ini membentuk sebuah bangunan. Juga membahas tentang fungsi dari atap, itu fungsinya untuk menahan hujan dan terik matahari. Misalnya pintu berfungsi untuk keluar masuk orang dan pondasi berfungsi untuk menahan semua beban yang di atasnya. Nah, keterkaitan antara atap, dinding, pintu, dan pondasi dalam sebuah bangunan ini dipelajari di dalam ilmu nahwu. Sedangkan ilmu shorof itu kita membahas misalnya atapnya saja. Jadi sebelum digunakan sebagai bangunan, atap itu ada atap yang terbuat dari genteng, ada atap seng, ada atap asbes, dan ada atap dari daun. Tanpa mengkaitkan pada materi bangunan yang lain. Nah, itu dibahas di dalam ilmu shorof. Mempelajari tentang satu bentuk yang belum di dalam sebuah bangunan. Berbeda dengan ilmu nahwu mempelajari tentang keterkaitan antara penyusun dari sebuah bangunan tersebut. Nah, kalau di dalam sebuah kalimat berbahasa Arab, di sini saya contohkan qoma zaitun fil baiti. Nah, qoma zaitun fil baiti ini adalah susunan dari sebuah kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab ini disebut dengan kalam. Jadi ilmu nahwu di dalam sebuah lafadz ini misalnya koma ini adalah fi'il madhi. Kemudian zaitun ini disebut fa'il. Kemudian fi ini disebut huruf jar dan al-baiti ini disebut majrur. Nah, antara lafadz koma dan zaitun ini ada hubungannya karena ini koma adalah fi'il maka membutuhkan fa'il. Kemudian mengapa lafadz zaitun ini disebut fa'il? Karena memiliki tanda yaitu rofa dan tanda rofanya adalah domah. Seperti halnya di bangunan tadi, atap ini kedudukannya di atas, kemudian dinding adalah di tengah. Nah, antara atap dan dinding ini memiliki keterkaitan. Jika atap tidak ada dinding, maka atap akan roboh. Kemudian di sini fi adalah huruf jar, kemudian al-baiti adalah majrur, disebut majrur. Nah, antara fi dan al-baiti ini juga memiliki keterkaitan. Karena ada huruf jar, maka lafadz isim setelahnya harus diterkib jar. Dan tanda jarnya di sini adalah kasroh. Berbeda dengan ilmu shorof adalah mempelajari satu persatunya dari lafadz ini sebelum menjadi sebuah kalimat. Misalnya koma, sebelum ada koma zaitun, di sini koma dibahas bahwasanya koma itu bentuknya ada banyak. Ada yakumu, ada kum, dan ada latakum. Juga membahas tentang jenis dari koma adalah fi'il apa. Misalnya di sini koma adalah bina ajwaf. Jadi kesimpulannya ilmu nahwu adalah mempelajari tentang kata yang disusun menjadi sebuah kalimat dan kedudukannya menjadi apa. Sedangkan ilmu shorof adalah membahas tentang bentuknya itu sendiri. Nah, yang bentuk itu bisa berubah-ubah dari koma menjadi yakumu, menjadi kum, latakum, dan sebagainya. Mungkin itu pembahasan tentang perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof versi bangunan. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.